Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan yang ada pada diri saya. Di sini terdapat 6 kelebihan pada diri saya. Yang pertama itu, saya memiliki sikap jujur. Yang kedua, sabar dalam menunggu sesuatu. Yang ketiga, mudah memaafkan. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir adalah penurut. Adapun kekurangan yang ada pada diri saya, yaitu ada 4 kekurangan. Yang pertama itu saya masih kurang percaya diri. Yang kedua, saya kadang masih menunda pekerjaan. Yang ketiga, saya masih belum begitu mandiri. Dan yang terakhir, saya masih kurang tegas dalam bertindak. Nah, lalu bagaimana cara mengurangi kelemahan yang ada pada diri saya? Yang pertama yaitu dengan mengubah pola pikir atau mindset. Yang kedua, menemukan alasan untuk berkomitmen dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, mencoba hal baru. Dan yang terakhir, berani memutuskan sesuatu yang penting. Nah, selanjutnya sikap yang harus dimiliki konselor pada diri saya yakni sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berempati. Yang kedua, kemampuan menerima klien. Yang ketiga, kemampuan untuk menghargai klien. Yang keempat, kemampuan memperhatikan. Nah, kemampuan berempati ini artinya mengerti dan dapat mengerti apa yang dipikirkan oleh klien. Nah, empati ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik oleh konselor maupun oleh klien. Selanjutnya, kemampuan menerima klien. Dasar dari kemampuan ini adalah penghargaan terhadap orang lain. Dua unsur yang perlu diingat dalam menerima klien yaitu konselor berkehendak untuk membiarkan adanya perbedaan antara konselor dan klien. Dan yang kedua, konselor menyadari bahwa pengalaman yang akan dilalui oleh klien akan penuh dengan perjuangan, pembinaan, dan perasa. Yang ketiga, kemampuan untuk menghargai klien. Nah, seorang konselor harus menghargai pribadi klien tanpa syarat apapun. Jika rasa penghargaan dirasakan klien, maka ia akan berani mengemukakan segala masalahnya sehingga timbul keinginan bahwa dirinya berharga untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Yang keempat, kemampuan memperhatikan. Nah, kemampuan memperhatikan ini memerlukan keterampilan dalam mendengar dan mengamati untuk mengetahui dan mengerti inti dari isi dan suasana perasaan bagaimana yang diungkapkan klien baik dalam kata-kata maupun isyarat. Yang terakhir yaitu kemampuan membina keakraban. Keakraban ini akan tumbuh terus-menerus dan terbina dengan baik jika konselor benar-benar menaruh perhatian dan menerima klien dengan positif tanpa paksaan sehingga hubungan yang nyaman dan serasi antara konselor dan klien dapat terbina. Berikut beberapa keterampilan dasar dalam konseling. Yang pertama yaitu opening. Opening merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk membuka atau memulai bimbingan konseling. Hal yang perlu dilakukan ketika opening yaitu penyambutan, pembicaraan topik netral, pengalihan dari topik netral ke awal permulaan konseling. Berikut contoh dari opening. Yang kedua yaitu attending. Attending merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai serta terbina suasana yang kondusif. Sehingga konseli bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, atau tingkah lakunya. Keterampilan attending meliputi posisi badan, kontak mata, fokus untuk mendengarkan. Berikut contoh dari attending. Selanjutnya yaitu acceptance atau penerimaan, yakni merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Berikut contoh dari acceptance. Yang keempat yaitu restatement atau pengulangan kembali. Merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk mengulang pernyataan konseli, baik sebagian atau keseluruhan yang dianggap penting. Hal yang perlu diperhatikan dalam restatement adalah pengulangan harus persis sama dengan pernyataan konseli, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Intonasi konselor hendaknya bervariatif. Berikut contoh dari restatement.
Yang kelima yaitu reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Biasanya, bentuk dari reflection of feeling didahului oleh kata-kata sepertinya, nampaknya, kedengarannya, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari reflection of feeling. Selanjutnya, clarification atau klarifikasi merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan bahasa baru. Tujuannya untuk mempertegas atau memperjelas isi dari pernyataan konseli. Bentuk dari klarifikasi diawali dengan kata-kata pada dasarnya, pada intinya, singkat kata, atau dengan kata lain. Berikut contoh dari clarification. Dan yang terakhir yaitu paraphrasing atau parafrase, merupakan keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan konseli. Berikut contoh dari paraphrasing.